Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya nak di pembelajaran kimia. Nah, saya ucapkan terima kasih bagi anak-anak kelas 12 yang telah mengikuti Zoom hari ini. Nah, saya akan share screen untuk memulai pembelajaran kita. Ada yang tahu nggak hari ini kita belajar apa? Masih ingat? Hari Selasa lalu terakhir kita belajar apa, nak? Sel volta. Sel volta. Berarti hari ini kita bahas tentang apa? Saya bilang? Aplikasi sel volta. Iya, benar. Tentang aplikasi sel volta, kemudian kita bahas juga tentang korosi. Nah, saya akan share screen ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang aplikasi sel volta di kehidupan sehari-hari, kemudian kita akan bahas juga tentang korosi atau perkaratan. Nah, adapun indikator kita pada pertemuan hari ini yang pertama adalah menjelaskan aplikasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari, yang kedua menjelaskan proses terjadinya korosi, dan yang terakhir menjelaskan cara untuk mencegah korosi. Oke, langsung saja kita bahas indikator yang pertama yaitu tentang aplikasi dari sel volta. Nah, sebelumnya saya akan tanyakan ke kalian, kemarin kita belajar tentang perbedaan dari sel volta dengan sel elektrolisis. Nah, keduanya itu berkaitan dengan yang namanya energi listrik ya, karena dia itu adalah judul atasnya adalah elektrokimia atau reaksi kimia yang berhubungan dengan energi listrik. Nah, apa perbedaan dengan antara sel volta dengan sel elektrolisis jika dikaitkan dengan energi listrik? Ada yang bisa jawab? Apa perbedaan sel volta dengan sel elektrolisis jika kita kaitkan dengan energi listrik? Sel volta itu menghasilkan energi listrik atau membutuhkan energi listrik kemarin? Menghasilkan. Iya, sel volta itu menghasilkan sebuah energi listrik atau yang kita buat di situ adalah potensial ya kan, potensial sel yang menghasilkan listrik dari reaksi redoks yang spontan. Nah, karena keunggulan dari sel volta itu sehingga aplikasinya banyak di kehidupan sehari-hari. Nah, yang umumnya itu ada dibagi dua. Yang pertama ada namanya elemen primer. Apa itu elemen primer? Nah, contohnya itu ada baterai kering. Nah, kemudian ada baterai alkalin dan baterai perak oksida. Nah, elemen primer di sini hanya dipakai sekali. Artinya ketika masa pakainya habis sehingga dia harus dibuang gitu, tidak bisa kita gunakan lagi atau dia disebut elemen yang habis pakai. Yang kedua ada namanya elemen sekunder. Berbeda dengan elemen primer. Kalau elemen sekunder ini bisa kita isi ulang. Berarti penggunaannya itu long last ya. Contohnya ada apa aja? Ada aki, kemudian ada nikel, baterai nikel kadmium, kemudian ada baterai lithium ion. Langsung yang pertama ada baterai kering katanya atau biasa kita sebut dengan cell-less lens. Nah, yang sering ditanyakan di soal itu berkaitan dengan yang namanya elektrodanya. Elektroda semalam ada apa aja, nak? Ada dua jenis elektroda. Pada sel volta apa aja itu nah elektrodanya? Anoda dan katoda. Iya, ada anoda dan ada katoda. Nah, ini yang sering ditanyakan di soal baterai kering, anodanya apa? Nah, umumnya anoda di baterai itu adalah Zn. Umumnya ya, nak ya. Nah, kemudian katoda pada baterai kering itu adalah karbon. Nah, nama lain karbon itu ada grafit, kadang disebut ya. Nah, itu untuk katodanya. Makanya biasanya kalian ini kan kalian ambil ketika baterainya udah habis, kalian ambil tengahnya karbonnya. Nah, itu juga kita bisa manfaatkan di elektrolisis nanti, di percobaan elektrolisis karbon dari baterai kering. Nah, kemudian diisi pasta. Pastanya itu berupa apa? Itu berupa basa ya. Nah, potensial yang dihasilkan dari baterai kering itu kita sudah sama-sama tahu ya, nak ya, 1,5 volt. Nah, keuntungannya apa untuk baterai kering ini? Dia relatif murah harganya dan biasanya tidak terjadi kebocoran. Nah, kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya karena baterai kering termasuk ke dalam elemen primer sehingga dia tidak bisa diisi ulang atau habis pakai. Nah, yang kedua adalah baterai alkalin. Dari namanya, alkalin itu apa, nak? Alkalin.
Apa alkalin? Alkalin itu apa, basa. Iya, alkalin itu basa. Nah, berarti di situ ada komponen basa di baterai itu. Nah, anodanya seperti yang saya bilang itu adalah Zn, sedangkan katodanya itu adalah berupa elektrolit. Elektrolit MnO2 dengan KOH. KOH itu basa kuat. Nah, sehingga dia disebut dengan baterai alkalin. Dia juga disebut dengan baterai alkali atau sel kering alkali katanya. Nah, kemudian potensialnya kurang lebih juga 1,5. Nah, dia waktu hidup lebih lama dibandingkan dengan baterai kering. Kemudian dia dapat menghantarkan arus yang lebih tinggi daripada sel seng karbon. Seng karbon maksudnya yang baterai kering ya, Nak. Yang ketiga adalah baterai nikat. Artinya itu nikat adalah kepanjangan dari nikel dan kadmium. Pastinya di situ ada nikel atau Ni dan kadmium atau Cd. Dia dapat diisi ulang karena dia termasuk ke dalam elemen sekunder. Nah, potensial yang dihasilkan kurang lebih 1,4 volt. Nah, dia dapat digunakan dalam baterai alat elektronik. Nah, contohnya baterai nikel kadmium itu ini ya, Nak ya. Nah, ini dia. Kalian lihat itu di baterainya. Ya, di sini ada NiCd. Ini disebut baterai nikel kadmium. Nah, siapa anodanya? Si anodanya adalah kadmium. Sedangkan katodanya adalah nikel 1 oksida berair. Itu katodanya. Kemudian elektrolitnya juga suatu basa yang mengandung OH-, berarti dia basa. Kemudian yang keempat ada namanya baterai merkuri. Apa simbol dari merkuri, Nak? Di tabel periodik unsur. Merkuri. Apa simbolnya atau raksa? Apa simbol raksa, Nak? Hg. Iya, Hg, Hg, benar, pintar ya. Nah, otomatis di situ ada raksanya. Di sini anodanya tetap Zn, katodanya di sini adalah raksa 1 oksida, raksa 2 oksida maksud saya, atau merkuri 2 oksida dengan elektrolitnya juga berupa basa, KOH. Nah, keuntungannya dia potensialnya dihasilkan mendekati konstan. Nah, contohnya baterai merkuri gambarnya seperti ini. Jika kalian lihat baterai merkuri yang seperti ini, biasanya kalian ketemukan di mana, Nak? Kalian pakai di mana? Jam tangan. Iya, jam tangan. Kemudian apa lagi? Center Kalkulator, ya, Nak ya. Kalkulator juga pakai ini kan? Nah, jadi ini baterai merkuri adalah baterai yang biasanya digunakan untuk komponen-komponen yang kecil seperti jam tangan dan kalkulator. Nah, yang berikutnya adalah baterai perak oksida. Perak oksida apa, Nak? Rumus kimianya. Perak oksida. Perak apa? Perak apa, Nak? Ag, Mem. Iya, Ag. Perak oksida berarti AgO. Nah, dengan anodanya juga Zn. Benar kan? Semua anodanya rata-rata tuh Zn. Dengan katodanya adalah Ag2O atau perak 1 oksida. Nah, potensialnya kurang lebih itu sama ya, Nak, 1,5 volt. Nah, anodanya Zn, katodanya Ag2O berair, elektrolitnya juga suatu basa, boleh KOH atau bisa diganti juga dengan NaOH. Nah, selanjutnya ada namanya baterai lithium atau Li. Dia dapat diisi ulang karena termasuk ke dalam tadi elemen sekunder. Nah, di sini potensial yang dihasilkan cukup besar ya, sekitar 3,7 dengan anodanya adalah Li, kemudian katodanya adalah MnO2 atau mangan 1 oksida, elektrolitnya adalah litium perkorat tidak berair atau LiClO4. Nah, biasanya digunakan di mana? Bisa di dalam telepon seluler atau handphone, ada di dalam laptop dan kamera digital. Nah, berarti ini sering juga kita gunakan ya. Nah, selanjutnya ada sel bahan bakar. Keuntungannya adalah tidak perlu mengganti elektroda seperti baterai yang lain katanya, dan bahan bakar dapat dimasukkan secara kontinu untuk menghasilkan tenaga. Nah, kelemahannya biayanya tinggi dan ukurannya lebih besar. Nah, inilah contoh dari sel bahan bakar. Yang berikutnya adalah sel ACI atau baterai penyimpan timbal.
Nah, kalian mungkin pernah ya, ada sebagian dari kalian yang pernah mengisi aki, mengisi ulang akinya. Nah, dia itu termasuk ke dalam elemen sekunder dengan potensial yang dihasilkan itu kurang lebih 2 volt. Nah, di mana anodanya itu Pb, kemudian katodanya adalah PbO2. Dan elektrolitnya biasanya itu kan asam ya, basa ya elektrolit yang digunakan, sedangkan aki, elektrolit yang kita gunakan adalah suatu asam. Di sini yang digunakan adalah H2SO4. H2SO4-nya 30%, itulah adalah aki ya. Aki biasanya kita gunakan di mana, Nak? Sepeda motor, Mem. Iya, sepeda motor. Oke, lihat di sini. Kita lanjut ya untuk yang berikutnya. Nah, kalian lihat ada ilustrasi gambar, ada 4 gambar. Sebelum saya jelaskan, menurut kalian ketika kalian diberikan gambar ini, kalian teringat ke apa? Karat. Perkaratan, Daeng. Nah, Korosi, Mem. korosi, nama lain dari perkaratan korosi. Kemudian ada lagi, apa sih penyebab dia bisa berkarat? Siapa sih yang berkarat? Oke, sebelumnya, siapa sih yang berkarat? Siapa yang biasanya mengalami perkaratan? Logam. Logam. Oke, logamnya apa? Fe. Fe atau besi. Oke, kenapa dia bisa berkarat? Ada yang bisa jawab nggak? Dikarenakan Oke, air. satu-satu. Khairil dulu. Kenapa dia bisa berkarat? Teroksidasi dengan angin, udara, Mem. Teroksidasi dengan udara. Oke, Daeng, kenapa dia bisa berkarat atau terjadi korosi? bersinggungan dengan air juga. Bersinggungan dengan air. Oke, semuanya benar yang kalian bilang. Nah, benar, ini adalah fenomena perkaratan atau fenomena terjadinya korosi. Apa yang menyebabkan suatu besi atau logam terkorosi atau berkarat? Penyebabnya karena bersinggungan dengan air. Bisa berupa air hujan. Misalnya kalian punya pagar rumah. Pagar rumah yang terbuat dari besi, kemudian dia terkena air hujan, lama-kelamaan dia akan terkorosi atau berkarat. Nah, kemudian juga udara yang lembab. Udara yang lembab bisa menyebabkan korosi. Kemudian apalagi yang menyebabkan korosi? Kita identifikasi satu persatu. Nah, jadi korosi itu merupakan proses elektrokimia, sehingga dia dimasukkan ke dalam ini. Ke dalam materi kita ya, elektrokimia. Nah, besi yang berkarat umumnya itu terjadi kontak dengan air atau udara. Udaranya adalah udara yang lembab atau udara yang mengandung uap air. Bukan udara kering ya, Nak, ada udara yang kering. Jadi komposisi utama dari perkaratan besi itu adanya besi 3 oksida anhidrat. Artinya apa? Besi kontak dengan oksigen atau O2 membuat suatu senyawa yang namanya besi 2 oksida anhidrat. Inilah yang menyebabkan perkaratan itu, senyawa itu. Nah, di pembentukan karat itu lebih cepat di pH yang rendah. pH yang rendah adalah sifatnya larutannya adalah bersifat asam. Jadi kalau dibandingkan pH yang rendah dengan pH yang tinggi, besi lebih mudah berkarat di pH yang tinggi, yang rendah maksud saya, atau yang bersifat asam. Nah, kemudian dia juga mudah berkarat dalam larutan garam, atau larutan garam itu adalah larutan elektrolit. Nah, di larutan garam dia mudah berkarat. Nah, kemudian dia juga mudah berkarat jika suatu besi bersinggungan dengan logam yang kurang reaktif. Nah, nanti kita bahas apa sih itu logam yang kurang reaktif. Kemudian juga dia mudah berkarat di temperatur yang tinggi. Nah, kita bahas dengan logam yang kurang reaktif. Kemarin saya sudah bahas tentang yang namanya deret volta. Benar ya, Nak? Ada yang masih hafal deret volta yang saya bilang itu kemarin apa aja? Apa aja kemarin deret volta? Libur, naik, kuda. Oke, maaf. Kok jadinya golongan 1A? Fokus. Oke, apa? Deret volta kemarin. Apa anak deret volta? Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal jual minyak air zaitun pada kru kafe kode nih
cowok sang Prambanan harus mencuci hingga Agus pinta aura. Nah, lihat, ini adalah deret volta. Semakin ke kiri, N0-nya gimana kemarin, Nak? Semakin ke kiri, kecil, Mem. N0-nya kecil. Cenderung menjadi apa? Anoda. Anoda. Semakin ke kanan, N0-nya besar. Cenderung menjadi katoda. Siapa yang mudah mengalami oksidasi? Logam yang di kiri atau logam yang di kanan? Kiri, Mem. Iya, logam yang di kiri mudah teroksidasi. Sehingga yang mudah terkorosi siapa? Anoda. Maka logamnya ini logam apa di kiri? Logamnya aktif. Sedangkan di kanan ini logamnya yang kurang aktif atau kurang reaktif. Akibatnya apa? Lihat, ini besi karena misalnya kita cari besi. Paku kita terbuat dari besi. Besi bersinggungan dengan AU. Misalnya kita dekatkan besi dengan AU, bersinggungan dia dengan AU. Mana yang duluan teroksidasi atau terkorosi? Besi atau AU? Besi. Besi. Karena Besi apa? duluan, Mem. Karena besi letaknya lebih kiri. Lebih cenderung menjadi anoda sehingga dia lebih cenderung teroksidasi dengan oksigen. Nah, AU paling kanan ya. Nah, AU itu apa, Nak? Aurum itu apa? Emas. Emas mudah berkarat? Enggak, Mem. Tidak. Emas tidak bisa berkarat. Dapatkan poinnya karena emas dalam deret volta letaknya paling kanan. Paling kanan dia kurang reaktif sehingga sangat sulit untuk teroksidasi atau terkorosi. Bisa dapat, Nak, poinnya? Sudah, Mem. Oke, bisa dapat poinnya. Oke, lanjut. Nah, air dan oksigen merupakan unsur penting dalam pembentukan karat. Benar yang dikatakan Hairil dan Daeng tadi. Penyebab perkaratan utama itu adalah air. Air hujan kan umumnya asam ya, Nak, ya? Kemudian udara yang lembab. Nah, ini adalah skema perkaratan besi. Seperti yang saya bilang tadi, ini paku yang terkena air, kemudian membentuk suatu senyawa anhidrat, ini yang menyebabkan perkaratan. Jadi mana tuh perkaratannya ini? Senyawa inilah yang menyebabkan perkaratan. Nah, di sini ada reaksi redoksnya ya, Nak, ya. Dan dia termasuk ke dalam fenomena elektrokimia. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita bisa meminimalisir terjadinya korosi atau perkaratan ini. Kita bisa mencegahnya. Nah, sebelum saya jelaskan, kalau kalian punya pagar rumah yang dari besi, biasanya orang untuk mencegah perkaratan tuh mereka ngapain, Nak? Orang awam. Mereka ngapain? Mengecat Dicat. mungkin. Catnya pakai apa, Nak? Thinner. Ya, cat thinner itu mengandung apa? Minyak. Kenapa dia dicat dengan cat minyak? Karena tadi penyebab korosi adalah air. Air yang bersifat polar, sedangkan minyak yang bersifat non-polar itu tidak bisa bergabung. Sehingga pagar yang kalian cat dengan cat minyak itu tidak bisa nempel air di situ. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya korosi. Nah, pencegahan korosi yang pertama, kita bisa buat aliasi atau alloy. Nah, alloy ini adalah perpaduan dari beberapa logam yang sifatnya berbeda menjadi suatu logam yang sifatnya lebih kuat. Nah, biasanya itu ada di stainless steel yang tahan karat. Nah, stainless steel itu adalah pencampuran antara Fe besi, nikel, dan kromium. Nah, selanjutnya yang saya bilang tadi, kita bisa melakukan pengecatan dan pelumuran oli. Biasanya pelumuran oli kita gunakan di mana, Nak? Di mesin-mesin yang berputar. Atau di kendaraan bermotor biasanya ada di rantainya ya. Iya, rantai sepeda motor itu kita berikan oli agar mencegah korosi. Nah, yang berikutnya adalah penyepuhan atau bahasanya adalah elektroplating. Apa sih itu proses elektroplating? Nah, penyepuhan atau elektroplating itu dikatakan dengan proteksi katodik. Nah, katodik di sini adalah katoda, logam yang berada di sebelah kanan gitu ya. Nah, perlindungan logam secara elektrolisis untuk mencegah kontak logam dan dilindungi dari udara dan air.
Nah, contoh dari proteksi katodik atau penyepuhan atau elektroplating ini adalah chromium plating, kemudian zinc plating atau galvanisasi, dan tin plating. Artinya apa? Misalnya ini besi. Kita balut dengan yang namanya Zn. Nah, pertanyaannya, Miss, Zn kan letaknya lebih kiri ya, karena dari Fe, lihat lagi sel volta. Zn dari Fe letaknya lebih kiri siapa? Kiri Zn kan? Otomatis apa yang terjadi ketika Zn yang letaknya lebih kiri? Fe dengan Zn, yang lebih kiri kan Zn, sehingga yang terkorosi duluan itu adalah si Zn, karena sehingga Fe-nya tetap terlindungi. Ini biasanya sering muncul di soal, perlindungan korosi menggunakan Zn itu dinamakan galvanisasi. Ya, galvanisasi itu yang umumnya sering, sebutan lainnya adalah galvanisasi. Nah, kemudian ketika besi kalian ini sebenarnya kan Zn-nya ini di sini berkarat ya ya, seng berkarat. Tapi ketika dia kontak dengan udara, oksigen, Zn itu membentuk suatu oksida, ZNO. ZNO di sini dia lebih tahan karat. Sehingga kalau kita lihat seng itu sebenarnya umumnya adalah tahan karat. Karena apa tadi dia? Karena dia membentuk oksida yang tahan karat ketika bereaksi dengan oksigen. Nah, perlindungan galvanisasi ini juga paling sering digunakan untuk mencegah korosi. Ya, namanya galvanisasi. Nah, mekanisme proteksi katodik yaitu adalah logam pelindung melindungi besi dari kontak air dan udara. Nah, kemudian logam pelindungnya itu NO-nya lebih negatif. Artinya lebih negatif itu lebih ke kiri. Contohnya tadi si Zn. Nah, ketika tergores dan rusak, kedua logam membentuk sel elektrokimia. Nah, ada kelemahan dari proteksi katodik ini. Nah, misalnya si Zn-nya tadi sobek. Otomatis kan si Fe-nya hilang kan pembungkusnya atau pelindungnya. Sehingga ketika dia sobek, tergores Zn-nya, Fe-nya lebih mudah terkorosi. Itu dia kelemahannya. Sehingga dia tidak boleh sampai tergores atau rusak pelindungnya atau Zn-nya tadi. Nah, anodanya itu bisa berupa Zn atau Cr. Kalau dengan Cr namanya tadi chromium plating. Kalau dengan Zn namanya tadi apa, Nak? Galvanisasi. Iya, galvanisasi. Kemudian katanya apabila enologam pelindung tidak lebih negatif dari besi, maka lapisan pelindung harus tetap dijaga. Karena apabila rusak justru akan mempercepat korosi. Nah, kemudian ada namanya pengorbanan anoda. Artinya apa? Anoda itu dikorbankan untuk melindungi si besi tadi dari perkaratan. Nah, contohnya adalah melapisi besi dengan logam aktif. Contohnya adalah Mg. Karena sedangkan besi tidak berkarat, oleh karena itu logam aktif harus diganti setiap beberapa waktu. Ya, sama, hampir sama sih sebenarnya. Langsung aja kita ke contoh soal yang pertama. Nah, pertanyaannya, aku yang mengalami korosi paling lambat terjadi pada gambar nomor berapa? Yuk. 5, Mem. Nomor 5, Mem. Yakin? Yakin, Mem. Lihat, nomor 1 ada udara kosong yang ditutup. Nomor 2 ada air garam yang ditutup. Nomor 3 ada air suling. Nomor 4 air suling dididihkan dan ada minyak goreng. Mana, Nak? 5. Nomor 5. Kalau kita urutkan. Ya, nomor 5 jawabannya. Kalau kita urutkan, Nak, dari yang paling lambat sampai yang paling cepat. Nomor 5 kan paling lambat, kemudian disusul dengan siapa? 1. Iya, nomor 1. Lihat, nah ini udara kosong. Nomor 1. Lanjut dengan siapa lagi? 3. 3? 4 atau 3? 4. Ya, jawabannya ada 4. Lihat, nah. Antara air yang suhu normal atau air dingin dengan air yang sudah kita didihkan. Mana kadar oksigen yang lebih tinggi? Yang belum dididihkan, Mem. Iya, yang belum dididihkan, benar. Jadi air suling di sini kadar oksigennya lebih tinggi daripada yang sudah dididihkan. Karena ketika proses pendidihan, oksigennya itu akan menguap. Maka yang lebih cepat terkorosi
Yang lebih lambat terkorosi itu adalah yang nomor 4 ya. Dilanjutkan nomor berapa, Nak? 3. Nomor 3. Kemudian nomor 2. 2. Perhatikan juga ya ini penutupnya. Ini udah dia didirikan, ditutup lagi. Lanjut yang nomor 2. Nah, pelindungan korosi yang paling tepat dilakukan untuk melindungi logam pada mesin yang berputar. Jawabannya apa? D. Iya, gampang. Melumuri dengan oli. Lanjut, yang terakhir. Paku yang paling cepat terkorosi adalah, jawabannya apa, Nak? Yang 4, Mem. Nomor 4, iya benar. Karena apa nomor 4? Karena ini berupa elektrolit ya atau garam. Yang paling lambat, jawabannya apa? 5, Mem. 5, Mem. Minyak tanah. Oke, bentar ya. Nah, jadi ini materi ini masuk ke dalam mid semester ya, Nak. Besok kita akan lakukan review tentang sel volta dan korosi. Kita akan bahas soal UN dan SBMPTN tentang sel volta dan korosi. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Daeng, silakan. Mem, saya mau bertanya, Mem. Di slide Boleh. yang ada udara kosong tadi, Mem. Iya, Nak. Itu, Mem, kenapa bisa ada udara kosong, Mem? Sementara kan udara itu masih ada, Mem, di dalamnya, Mem. Ya, jadi gini, Nak. Udara itu ada 2 ya. Ada udara yang kering, ada udara yang lembab. Nah, jadi di sini maksudnya itu adalah udara yang kering. Makanya tadi sebenarnya ini agak bingung kita memilihkan antara 5 dengan 1. Lihat, ini udah ditutup, kemudian udaranya itu adalah udara yang kering gitu. Ada 2 udara itu, ada udara yang lembab dan kering. Udara lembab itulah yang menyebabkan korosi. Artinya apa? Nah, udara itu masih mengandung partikel air, sehingga dia dianggap lembab gitu. Tapi karena di sini adalah minyak, makanya kita pilih yang nomor 5. Ada 2 enak jenis udara. Yang menyebabkan korosi adalah udara yang lembab, bukan udara kering. Terjawab, Daeng? Oh iya, Mem. Ada lagi pertanyaannya, Nak? Biasanya sih korosi ini soalnya soal UN ya, Nak ya. Pencegahannya, kemudian prosesnya tadi cepat atau lambatnya korosi itu biasanya soalnya UN. Tapi kan sekarang udah nggak ada UN lagi ya. Ada lagi pertanyaannya? Tidak ada. Oke. Kalau gitu jangan lupa saya ingatkan kembali, jangan lupa kalian lengkapi tugas-tugas kalian ya. Akses hari ini kuis kalian di psikologi. Mungkin agak beda ya Nak antara live teaching dengan yang di psikologi. Karena kemarin kan kita sempat tidak live teaching tapi di psikologi tetap aktif ya. Jadi kalian kerjakan terus aja yang ada di psikologi. Nah, materi ini sampai ke Meet nanti kita gunakan juga materi ini ya, masuk ke dalam Meet. Nah, kemudian selanjutnya tentang sel elektrolisis itu tidak masuk, hanya sampai materi ini saja. Oke, terima kasih yang telah bergabung hari ini ya. Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.